Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Putri Arina Hidayati dengan NIM 2301064447. Saya Dwi Ramawati dengan NIM 23010644488. Saya Mahira Najwa Isya dengan NIM 23010644523. Saya Intan Nur Aini dengan NIM 23010644524. Kami di sini akan melakukan podcast yang berjudul Pro Kontra Perkembangan Teknologi AI Terhadap Kehidupan Mahasiswa. Silakan disimak ya. AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Di era digital, AI memainkan peran yang semakin penting dalam membantu mahasiswa untuk menghadapi tantangan belajar dan mencapai keberhasilan dalam hal akademis. Keberadaan AI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi pendidikan, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan personal. Dalam podcast ini, kami akan mengeksplorasi peran AI dalam kehidupan mahasiswa, memperkenalkan berbagai penerapan AI dalam pendidikan, dan merinci dampaknya terhadap pengalaman belajar mahasiswa. Nah, menurut kami, dari pengertian AI tadi bahwa kehadiran AI atau kecerdasan buatan tentu saja sangat membantu para mahasiswa untuk mencapai tujuan akademik mereka. Bahkan, para mahasiswa dapat dengan mudah mencari jawaban dan referensi untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Mayoritas mahasiswa menganggap AI sebagai surga untuk mendapatkan solusi atas kesulitan yang dialami ketika menghadapi tugas-tugas perkuliahan. Tentu tidak ada salahnya ketika mayoritas mahasiswa memiliki pandangan seperti itu, karena memang pada kenyataannya AI dapat menyelesaikan sebagian besar tugas-tugas perkuliahan. Banyak di antara mahasiswa yang sangat antusias terhadap kehadiran dan perkembangan AI saat ini. Saking antusiasnya, berita-berita mengenai AI terbaru pun rajin mereka cari dan ikuti. Antusiasme dari mahasiswa ini disebabkan oleh keandalan AI dalam membantu mereka untuk belajar. Sebelum adanya AI ini, para mahasiswa harus mengandalkan alat pencarian melalui sistem pencarian internet dan berbagai media cetak. Sekarang mereka dapat dengan mudah bertanya kepada AI seperti ChatGPT, chatbot Bing, dan BERT untuk mencari referensi dalam mengerjakan tugas. Namun, menurut kami, di balik kemudahan yang diberikan, AI menyimpan efek negatif bagi dunia pendidikan. Bahkan, efek negatif ini bagaikan bom waktu yang akan meledak di kemudian hari apabila pelajar atau mahasiswa tidak dapat mengelolanya atau menggunakannya dengan baik. Contohnya adalah kemalasan. Pada kenyataannya, AI menjadi penyebab utama kemalasan mahasiswa untuk belajar keras dalam memenuhi kompetensi mereka. Mahasiswa menjadi malas untuk membuka buku ataupun jurnal dan malas untuk berdiskusi dengan rekan mahasiswa ataupun dosen. Hal ini terjadi karena tanpa mereka melakukan diskusi ataupun pencarian jurnal, semua permasalahan akan terselesaikan menggunakan AI. Kemalasan tersebut akan menyebabkan pola pikir pelajar atau mahasiswa sebagai generasi muda menjadi tumpul, sehingga dampaknya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan berkurang drastis dalam jangka waktu yang ke depan. Hal itulah yang dapat dikatakan sebagai bom waktu yang akan meledak di kemudian hari. Tetapi, penggunaan AI memungkinkan mahasiswa untuk dengan cepat mengakses berbagai sumber informasi yang relevan dengan mata kuliah mereka, membantu mereka dalam penelitian, membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pemahaman materi perkuliahan mereka. Selain itu, banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa penggunaan AI dapat mempermudah proses pengerjaan tugas-tugas akademis mereka. AI ini juga membantu dalam pencarian referensi materi perkuliahan dan tugas-tugas mahasiswa. Hal ini juga membantu dalam pemecahan masalah terkait dengan mata kuliah tertentu. Nah, menurut kami para mahasiswa, penggunaan AI bukan sebuah kemalasan, namun kita harus menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini. Jadi penting untuk memanfaatkan teknologi
contohnya AI dalam pendidikan saat ini. Karena apabila kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan sangat tertinggal dengan perkembangan teknologi modern yang semakin canggih seperti pada saat ini. Penggunaan AI ini juga dapat mengurangi motivasi para pelajar. Bagaimana dengan dampak ini? Dan mahasiswa ini mencari informasi tidak secara manual dan tidak berpikir secara mandiri. Mahasiswa terlalu mengandalkan AI dan tidak mencoba mencari rujukan atau jurnal-jurnal terkait dengan tugas-tugas mata kuliah mereka. Hal ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas mereka, sehingga akan membawa generasi mahasiswa negara Indonesia menjadi sumber daya manusia terbelakang dan tidak mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lain. Tetapi teknologi, khususnya AI, dapat memberikan interaksi dan petunjuk personal kepada mahasiswa yang secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka terhadap materi pembelajaran. AI juga dilihat sebagai alat yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan kemampuannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang memakan waktu dengan cepat dan akurat. AI dapat membantu mahasiswa untuk menjadi lebih produktif dalam pekerjaan mereka. AI juga dianggap berguna dalam pengembangan ide dan juga konsep. Mahasiswa merasa bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk brainstorming dan membantu dalam mengembangkan pemikiran mereka. Dan juga beberapa mahasiswa melihat bahwa penggunaan AI dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran seperti dalam penggunaan ChatGPT. Mungkin saya kurang setuju tentang ChatGPT tersebut. Dari pengalaman saya pribadi sebagai mahasiswa, menemui rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan AI ini sebagai acuan penuh dalam mencari jawaban tugas-tugas kuliah tanpa memeriksa ulang atau mengembangkan jawaban tersebut. Seharusnya sebagai mahasiswa kita harus melakukan cross-check jurnal dan mengembangkan jawaban dari AI tersebut. Juga pada satu kasus di Indonesia, terdapat dosen yang mengetahui mahasiswanya yang mengerjakan tugas mata kuliah dengan AI sepenuhnya. Mahasiswa ini menyalin tempel jawaban dari AI tanpa mengubah satu kata pun. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa terlalu bergantung pada AI tanpa mengembangkan jawaban dari AI yang menampilkan beberapa pandangan untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugasnya. Selain untuk mencari referensi, mahasiswa juga dapat belajar untuk menjadi lebih baik melalui AI ini. Misalnya, jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT terkesan memberikan banyak pandangan terkait pernyataan yang telah diberikan. Apabila mahasiswa sering memperoleh jawaban-jawaban yang seperti disuguhkan oleh ChatGPT tersebut, maka mereka akan terbiasa untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Memang penggunaan AI ini tergolong baru, jadi tidak dapat dipungkiri ada sebagian mahasiswa yang menyalin tempel jawaban dalam mengerjakan tugas. Jadi, untuk para sivitas akademika perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang AI kepada seluruh tenaga pendidikan dan mahasiswa atau pelajar mengenai berbagai macam cara menggunakan AI beserta dengan fungsi-fungsi AI yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan. Motivasi kepada mahasiswa juga diperlukan untuk mendorong mereka agar lebih tekun belajar dalam mengejar kompetensi yang mereka inginkan di tengah godaan AI yang dapat menggaburkan fokus mereka untuk tekun belajar. Pemahaman tentang pentingnya kompetensi yang unggul sebelum masuk ke dunia kerja sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar sehingga harus ditanamkan kepada mahasiswa pada saat ini. Namun, menurut Erick Thohir, dengan adanya AI, maka generasi muda harus bersiap dengan hilangnya jumlah posisi dan profesi pekerjaan. Dalam beberapa sektor seperti pendidikan, ada keprihatinan bahwa penggunaan artificial intelligence dapat menggantikan berbagai pekerjaan manusia yang dapat mengakibatkan peningkatan angka pengangguran, seperti pekerjaan mengajar. Hal ini bisa digantikan dengan AI karena sistem perangkat lunak, mesin fisik, dan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak menjadi lebih mampu sebagai hasil dari pemberdayaan AI. Apakah mahasiswa tidak takut dalam hal penggantian tenaga kerja di masa depan oleh AI? Nah, untuk mengatasi ancaman ini, mahasiswa perlu berfokus pada pengembangan keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Namun, tugas guru sebagai pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi proses belajar siswanya agar kelas menjadi manusia yang unggul dan sukses dalam kehidupannya. AI tidak mempunyai kompetensi sosial, sedangkan guru memiliki kompetensi sosial yang diharapkan mampu menjembatani peserta didik dalam meningkatkan kompetensi sosial siswa sebagai makhluk sosial. Akan sangat berbahaya jika karakter siswa tidak dibangun dan diarahkan.
Bisa-bisa siswa akan salah jalan nantinya. Siswa pintar yang tidak diikuti dengan karakter sosial yang baik bisa saja merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi, kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan guru dalam hal pembentukan karakter siswa. Selain itu, ada banyak profesi yang tidak dapat digantikan oleh AI, yaitu yang pertama ada profesi hukum. AI tidak seharusnya dapat menggantikan pekerjaan yang membutuhkan logika seperti pekerjaan hukum. Bagi seorang pengacara, AI dapat membantu penelitian dan strategi, tetapi tidak untuk keterampilan presentasi. Selain itu, aturan dan algoritma dalam penegakan hukum tidak dapat dengan mudah disesuaikan situasi dan konteks tertentu, sehingga kemampuan manusia sangat dibutuhkan di dalam bidang ini. Kemudian yang kedua ada pekerjaan keamanan cyber. Kasus penyerangan cyber atau peretasan menjadi persoalan yang sedang marak terjadi. Karena itu mereka yang bekerja di bidang keamanan cyber tidak bisa digantikan oleh AI, karena masih sangat membutuhkan manusia yang tentu saja dilengkapi dengan perangkat teknologi. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan pilot. Pesawat tanpa pilot manusia mungkin tidak masalah jika dalam keadaan normal, tetapi ketika terjadi masalah teknis, intuisi manusia tidak dapat digantikan AI, walaupun kecerdasan buatan memang dirancang untuk mengikuti protokol. Kemudian ada pekerjaan artisan. Nah, pekerjaan artisan sendiri merupakan seorang ahli dalam membuat kerajinan tangan seperti barang-barang fungsional atau dekoratif. Sebagian besar orang juga akan sangat menghargai unsur manusiawi dalam pekerjaan tersebut atau dalam membuat kerajinan tangan. Beberapa orang bahkan akan membayar lebih untuk barang-barang yang merupakan buatan tangan daripada buatan mesin. Pekerjaan tersebut atau dalam membuat kerajinan tangan, beberapa orang bahkan akan membayar lebih untuk barang-barang yang merupakan buatan tangan daripada buatan mesin. Kemudian ada pekerjaan dokter atau pekerjaan dalam bidang medis dan kesehatan. Meskipun manusia bisa menggunakan teknologi untuk pengingat janji, pengisian ulang resep, survei pasien, pemeriksaan tanda-tanda vital, penyatuan catatan medis, dan sebagainya. Namun perawatan yang sebenarnya atau pemberian diagnosis, pengobatan, dan operasi merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh AI, sehingga profesi dokter memang tidak bisa tergantikan. Pasalnya penyakit yang berbeda dapat memiliki gejala yang sangat mirip, dan jika menggunakan sistem AI yang otomatis, diagnosis yang diberikan bisa saja berbeda atau tidak sesuai dengan gejala yang sudah ditimbulkan. Kemudian ada pekerjaan pewawancara. Walau teknologi sudah sangat berkembang, perusahaan seharusnya tidak menggunakan mesin untuk mewawancari seseorang, baik untuk pekerjaan, sebagai vendor, atau mitra bisnis. Manusia juga tetap harus bekerja atau satu sama lain. Terutama dalam proses wawancara membutuhkan nuansa dan wawasan yang berasal dari penilaian personal, bukan otomatis seperti dalam AI. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Meskipun robot atau AI semakin canggih, mereka masih jauh dari memiliki kesadaran selayaknya manusia. Dengan mempertimbangkan hal itu, komponen personal dan emosional yang membuat seorang manajer sumber daya manusia efektif harus dilakukan manusia, sehingga pekerjaan di bidang ini juga tidak bisa tergantikan. Dan pekerjaan terakhir ada pekerjaan jurnalis. Meskipun kemungkinan besar seorang penulis berita atau laporan bisa dapat digantikan oleh AI, namun hasil akhir adalah penentu. AI hanya diberikan keunggulan dalam mengetik dan mencatat, tetapi tidak memiliki ide-ide yang bisa dikembangkan dan disalurkan untuk bahan informasi berita yang akan dibawa. Sebab seorang jurnalis juga masih membutuhkan ide-ide menarik yang menghasilkan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dari podcast yang kita lakukan saat ini, kesimpulan yang dapat kita laporkan atau dapat kita jabarkan adalah kehadiran teknologi membantu manusia dalam meringankan kegiatan sehari-harinya secara efisien. Kemajuan pada teknologi melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah hadirnya teknologi kecerdasan buatan yang dirancang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Adapun pengaruh positif yang ditimbulkan adalah mahasiswa mudah dalam mengakses materi pembelajaran secara luas, mudah dalam memahami bahasa asing, dapat bertanya kapanpun dan akan dijawab pada saat itu juga, dan mentor yang selalu ada dalam membantu pembelajaran. Di samping itu, pengaruh negatif yang ditimbulkan dari adanya penggunaan AI yaitu seperti keamanan data yang belum dipastikan aman atau tidaknya data mahasiswa yang menggunakan AI tersebut. Pengaruh yang dirasakan mahasiswa dengan kehadiran AI ini sangat signifikan. AI telah memberikan dampak yang cukup besar, terutama dalam bidang pendidikan, khususnya performa akademis mahasiswa. Walaupun sampai saat ini, terkadang AI masih disalahgunakan. Dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang AI secara terus-menerus, bukan tidak mungkin di masa depan nanti,
para pengguna AI akan memanfaatkannya dengan baik dan benar. Salah satu pengaruh AI yang paling umum adalah dapat mengubah cara berpikir mahasiswa, yaitu dengan membantu mahasiswa menemukan informasi dengan mudah dan cepat. Kemampuan ini dapat membantu mahasiswa dalam menyusun dan mencari materi pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih cepat dan efisien. Sekian podcast yang dapat kelompok kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.